Halo guys, kembali lagi di Dia Tomlok Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Salam lestari. Mas, kok tumben nggak pakai buff? Panas ini. Nih, dulu kan kamu kasih bunga. Sekarang gantian kamu yang tak kasih bunga. Kok bunganya bunga plastik kok? Enggak apa-apa toh. Aku ngasih bunganya bunga asli, ini bunga plastik. Buat sekali-sekali aku tuh dikasihnya bunga bank, jangan bunga plastik. Bunga bank itu kan tidak termasuk bunga-bungaan. Saya ngomong-ngomong ini bunga yang di ruang tamu toh. Nggak modal banget, itulah laki-laki. Nggak mau ya. Nggak wangi toh. Ya nggak wangi toh. Nanti disemprot parfum ya wangi. Mas, ya. Kemarin itu kan kita menjawab pertanyaan teman-teman, itu kan baru sebagian. Iya. Lah ini gimana kalau kita jawab pertanyaan teman-teman lagi? Mbok sekali-sekali kamu yang tanya aja sama aku. Oke, aku duluan ya yang nanya ya. Apa? Mas kok bisa sayang aku tuh kenapa? Ini pertanyaannya salah. Sebenarnya nggak sayang. Ayo. Udah deh, langsung temen-temen aja deh. Itu satu, nanti kapan-kapan dijawab ya. Ya. Terus sayang kak sama aku itu sebesar apa? Ya lain kali ya itu ya. Oke, kalau gitu kita menjawab pertanyaan teman-teman ya. Pertanyaan pertama dari Dwi Purwanti. Salam hormat. Saya suka sekali pembahasan Pak D. Alex soal hantu. Sangat islami. Mohon penjelasan apa beda hantu, setan, dan jin. Terima kasih. Oke. Jawaban saya ya tentu saja sebatas pengetahuan saya. Akan lebih bagus lagi kalau bisa dilengkapi dengan banyak bertanya pada orang lain, banyak membaca. Tapi sejauh yang saya ketahui itu jin dulu ya. Apa tadi? Hantu. Oh, hantu dulu. Hantu itu kalau bagi aku adalah apapun yang membuat kita itu takut. Jadi sesuatu yang menakutkan. Misalnya gini, kayak aku ini kan pernah mengalami satu musibah di mana aku kehilangan teman, bahkan sahabat itu. Nah ini menjadi hantu bagi aku, bahwa jangan sampai anak-anakku atau orang lain itu mengalami hal yang sama. Jadi hantu itu adalah bayangan yang belum terjadi tapi kita takut gitu. Kemudian di masa muda kan aku banyak berbuat kesalahan, nakal juga. Jadi aku juga takut bahwa anak-anakku bisa terkena karma gitu misalnya itu. Nah, maka karma ini menjadi hantu dalam kehidupan jenengan gitu ya. Nah, kemudian dalam skop sempit, jadi manusia punya imaji. Setiap manusia itu punya bayangan yang menakutkan. Jadi misalnya dia bayangin misalnya waktu jalan sendiri, wah kayak begini nih kalau tiba-tiba ada yang di belakangku terus megang bahuku, aku menoleh dia meringis gitu.
Jadi serem itu. Hantu itu sifatnya menjadi sangat subjektif. Karena mungkin kalau aku ada kuntilanak yang katakanlah megang ini bauku, kemudian aku mengo kuntilanaknya mukanya gitu, mukanya pucat gitu, aku nggak kaget. Tapi kalau misalnya ternyata dia meringis, giginya ompong kayak aku atau gingsul gitu ya, gingsul semua gitu, mungkin aku jadi kaget. Nah, hantu kuntilanak menurutku ya kalau yang menakutkan ya kayak itu tadi. Jadi ada sesuatu yang beda. Gitu ya, intinya hantu itu bayangan yang menakutkan kita gitu ya. Nah, itu nggak harus berwujud makhluk halus. Nah, makhluk halus itu pun sifatnya menjadi sangat subjektif. Karena ketakutan itu kan dibentuk dari persepsi masing-masing. Yang kedua, jin ya. Jin setauku adalah makhluk gaib yang diciptakan Tuhan. Saya percaya mereka diciptakan dari unsur api. Pada kondisi normal itu tidak terlihat karena memang beda dimensi sama kita. Mereka punya tata sosial yang kurang lebih sama seperti kita. Mereka juga tahu betul keberadaan Tuhan, tahu ada yang beragama, ada yang tidak beragama. Gitu. Nah, jin ini punya beberapa kemampuan yang tidak dipunyai manusia, sama seperti manusia punya kemampuan atau punya talent yang mereka tidak punya. Nah, gitu misalnya ya. Nah, misalnya jin itu ada yang bisa menyerupai, bahkan saya bilang banyak jin yang bisa menyerupai apapun. Jadi nggak harus menyerupai manusia, mereka juga bisa menyerupai binatang, menyerupai tanaman, itu bisa. Kemudian jin juga punya kemampuan, ada yang punya kemampuan telepati. Jadi dia mengirimkan pikiran pada manusia. Nah, ini menurutku ini malah lebih bahaya daripada jin yang bisa menirukan apapun ketakutan kita. Jadi kalau aku pribadi disuruh bandingkan takut mana, jin yang bisa menyerupai sesuatu yang menakutkan menjadi hantu bagiku, atau jin yang bisa membisikkan pikiran. Aku lebih takut yang kedua karena sering tidak terdeteksi. Itu tentang jin ya. Dan mereka juga beranak pinak. Jin ini umurnya sangat panjang, jauh lebih panjang daripada manusia, gitu. Kemudian setan. Sebelum itu ada jin-jin yang mengambil bentuk setengah manusia, setengah binatang. Misalnya bowong itu badannya manusia, kepalanya kerbau. Kayak di film Narnia itu. Narnia itu kan ada mukanya kayak orang, terus belakangnya itu kayak kambing gitu, kayak kakinya kaki binatang. Iya, ya itu berarti siluman ya. Badan sama kakinya itu binatang, berarti empat tapi wajahnya manusia. Terus aku pernah suatu ketika dimintai temen di Kendal, ada yang rumahnya itu sering menimbulkan rasa gatal tanpa sebab. Nah, kemudian setelah kita bermeditasi kelihatan, jadi bentuknya itu kayak ulat, tapi kepalanya manusia. Jadi kepalanya terus ngapain kok bisa bikin gatal-gatal gitu? Ya kan dia berbulu. Maksudnya dia deketin gitu? Enggak, ya pokoknya dia tinggal di situ gitu.
dia tinggal di situ dan itu membuat apa? Memberikan efek ke manusia gitu, membuat aura gatal. Iya. Ya, gitu. Itu berarti siluman ulat. Blorong itu juga bisa disebut sebagai siluman ular. Ya, karena dia mengambil bentuk sebagai ular berkepala manusia. Ya, itu siluman. Nah, setan itu beda dengan jin dalam hal kemampuan. Setan ini mempunyai misi yang jelas. Jadi setan itu adalah anak buah dari si raja setan. Raja setan itu berarti iblis, kan begitu. Nah, mereka ini antek-anteknya iblis yang tugasnya adalah menggoda manusia. Misinya jelas, karena apa? Mereka tidak suka manusia berada dalam kondisi bahagia, tentram, damai, itu nggak suka. Maka setan akan mencari cara bagaimana caranya supaya manusia ini kecewa, sedih, marah, pada akhirnya terjadi saling bermusuhan, perang. Nah, seperti itu, gitu. Nah, makanya mereka punya banyak cara untuk menjatuhkan manusia ini, dari mulai menakut-nakuti, membujuk, misalnya kamu ditawari, bagaimana kalau kamu tak bikin cantik, kamu membuat orang banyak terpesona, bagaimana kalau kamu tak buat kaya, tidak usah bekerja. Mas, itu aku pernah lihat di YouTube, ada channel yang katanya itu dia ditawari menjadi istrinya Lucifer gitu. Itu beneran nggak sih kayak gitu? Bisa nggak sih? Ya, aku kan tidak bisa ngomong hal yang aku sendiri nggak ngalamin. Gitu ya. Kan itu berarti justifikasi. Karena apa? Karena wawasanku terbatas pada pengalaman empiris, apa yang benar-benar aku alami. Kalau tidak, maka ini bisa menjadi fitnah, bisa menjadi kebohongan juga bisa, gitu ya. Nah, dan hal-hal seperti itu juga termasuk godaan, gitu. Jadi misalnya begini, ini cara kerja setan. Jadi ada orang datang ke tempat kamu, terus bilang, Bu Diah, aku tolong ya Bu, ini nggak bisa bayar sekolah. Kalau bayar sekolah itu nggak aku lunasi, aku nggak bisa lulus. Kamu kasih. Nah, kamu kasih ini kan baik. Nah, setelah itu datanglah orang lain. Dari sini timbul dorongan untuk cerita. Si A toh tadi itu habis ke sini, minta uang, tak kasih. Lo aku itu kurang apanya toh? Coba itu kalau tidak, bukan aku yang nolong, apa bisa dia lulus? Nah, ini sudah godaan. Nah, itu yang tadi aku takutkan, bahwa setan itu bisa masuk ke pikiran, bisa masuk ke hati. Itu melebihi, bahayanya itu melebihi daripada yang suka menakut-nakuti. Jadi perkara benar enggak si A ditawari jadi istrinya Lucifer dan sebagainya, aku nggak berani komentar. Tapi kemungkinan ada apa enggak? Ya ada. Gitu. Apa sih ya nggak mungkin di dunia ini? Ya, soalnya kan aku pernah dengar juga ada kalau dia itu mau terkenal apa-apa gitu, dia bikin perjanjian sama iblis kayak gitu. Makanya kan tak tanyain, itu ada yang ditawari jadi istrinya Lucifer itu tuh beneran ada nggak sih kayak gitu? Beneran ada, kemungkinan besar ada. Tetapi apakah menjadi istrinya itu dalam waktu berapa hari atau berapa jam lalu mati atau bagaimana, kan aku nggak tahu. Gitu. Iya. Itu intinya. Gitu. Oke, next ya Mas. Pertanyaan kedua ya. Dari Doni Septiawan. Apa yang dirasakan ketika pingsan, Om Alek? Oh, kalau mendaki gunung pingsan itu ya. Ya, aku harus cerita sebelumnya dulu. Jadi
karena badan itu jarang fit. Sebagian kesehatanku itu kan sudah aku korbankan di masa lalu dengan minuman keras, begadang, macam-macam lah, sehingga badanku itu tidak pernah fit. Ditunjang nggak mau olahraga. Nah, kemudian usia juga, sehingga kalau mendaki begitu sering biasanya gejalanya tuh kayak masuk angin, jadi badan itu kayak meriang gitu ya. Keringat dingin mulai keluar, terus ingin muntah, pusing. Nah, ini kalau terus nanti keringat dingin itu makin banyak, kemudian berkunang-kunang, terus blackout. Blackout itu berarti semua jadi gelap terus jatuh. Nah, ketika jatuh itu ya sudah kayak tidur, nggak ada rasanya. Nanti selang beberapa lama terasa badan dipijitin. Nah, biasanya kamu yang mijitin. Perasaan jenengan aja. Oh kan ya. Tak sadarkan diri kan nggak sadar. Berarti yang mijitin jin. Nah itu. Jadi pingsan rasanya ya seperti itu. Jadi seperti tidur. Nanti asal tidak digotong loh ya. Kalau diangkat, dipindah dari tempat itu, kayaknya aku malah sulit sembuh. Nah, ini faktor apa? Aku nggak tahu. Mungkin faktor kemanjaan aja. Jadi karena diperlakukan dengan istimewa, maka manjalah tubuhnya, jadi malas naik, malas mendaki, malas apa, pengennya dirawat tok aja. Mungkin gitu ya. Gitu. Jadi asal di tempat dibiarkan, kemudian salah satu sebabnya kan peredaran darah kurang lancar. Jadi di sini nih, di leher ini cepat tegang gitu. Nanti kalau tegang kencang semua, terus mata berkunang-kunang itu. Jadi itu harus dilancarkan. Itu rasanya. Oke, lanjut. Dari Aditya Putri. Ya. Bun Dia, tanyain dong ke Pak De Alek, mestinya aku gimana sikapku sama jin dan ritual ke mereka ini. Kan beda tipis antara toleransi sama membiarkan kesesatan. Makasih sebelumnya, semoga maju terus channelnya. Ya, berarti mentoleransi sesuatu yang kita anggap sebagai musyrik itu ya. Nah, itu kan sama dengan waktu aku muda. Jadi aku berpikir bahwa hal-hal yang konotasinya penyembahan terhadap berhala, ada sesaji, ada kemenyan, ada macam-macam itulah, sajen-sajen itu ya, aku tanpa pikir panjang, sudah pasti gobrak-abrik lah, atau kadang-kadang aku kencingi dan sebagainya. Tetapi dalam proses perjalanan itu ternyata banyak hal yang aku tidak ketahui. Nah, misalnya yang pernah aku ceritakan waktu mendaki Gunung Agung itu toh, ternyata di balik sesaji itu ada maksud tertentu, ada kearifan tertentu. Jadi kita tidak bisa melakukan judging by the box. Jadi menghakimi hanya karena bungkusnya saja. Ketika si A sama si B memberikan sesaji, itu bisa sangat beda. Ada yang memberikan ini aku sedekahkan pada seluruh alam, siapapun yang mau ngambil. Ada juga yang waktu memberikan ini, maka dia bilang, misalnya, Mbah Jolodong, iki putumu, ini putumu, kamu mau melamar kerjaan ya Mbah Jolodong, tolong dikabulkan. Nah ini beda lagi. Tapi apa aku tahu? Kan tidak tahu, aku hanya tahu sesajinya. Aku kan nggak bisa langsung aja gitu. Nah itu yang aku sebut menghakimi hanya berdasarkan kulitnya. Nah yang kedua begini, aku beragama A, kamu beragama B. Aku bilang pada kamu, agamamu itu salah.
Karena begini yang benar agamaku. Sekarang jujur, kamu jawab, perkataanku tadi itu membuat kamu suka apa nggak suka? Nggak suka. Nggak suka. Iya. Dan kalau kamu nggak suka sama aku, pelan-pelan kamu juga akan nggak suka sama agamaku. Iya. Jadi tujuanku tidak tercapai. Gitu. Akan lebih bagus lagi kalau aku itu nggak usah ngomong agama. Aku berbuat yang baik, aku kasih apa tadi, mintamu bunga bang. Nah, tiap hari aku tanya sudah makan belum. Adalah. Nah itu misalnya. Jadi aku pikir perbuatan yang baik dan sebagainya itu justru akan mengundang simpati sehingga orang ingin tahu itu anaknya siapa kan gitu. Itu masih single apa enggak, agamanya apa dan sebagainya. Sehingga dari situlah si B ini bisa menjadi tertarik. Jadi menurutku begitu. Sikap toleran itu justru menjadi apa ya, syiar yang paling efektif menurutku gitu. Nah itu soal bagaimana mesti bersikap sama jinnya ya. Jadi kita hargai aja mereka sama dengan ciptaan Tuhan yang lain. Jin itu kan ya Tuhan menciptakan tumbuhan, binatang, manusia, jin ya sudah sama-sama ciptaan Tuhan. Gitu. Asal jangan itu ya Mas, asal jangan minta apa kasih. Ya iyalah, gitu ya. sama dengan begini. Kamu harus menghargai tanaman. Buahnya kamu makan, daunnya kamu bikin lalap. Itu sudah cukup. Kalau dia belum berbuah, kamu kasih pupuk, dirawat, disirami. Nah, tetapi bisa menjadi salah apabila ketika tumbuhan ini sudah menjadi tua, kamu tebang, kamu buat patung, kamu sembah. Sama terhadap binatang juga begitu. Agama tertentu itu kan menganggap anjing itu najis, babi itu haram. Apakah ini bisa menjadi pembenaran apabila kamu ketemu dua binatang ini kamu gebukin? Ya enggak lah. Ya enggak, karena kita punya perikemanusiaan. Iya. Jadi itulah batasan kita menurutku, sikap kita terhadap jin. Kita punya perikemanusiaan. Aku itu lebih tinggi stratanya dari kamu. Iya. Jadi aku tidak semena-mena terhadap kamu. Tapi sebaliknya aku juga nggak akan minta sama kamu. Gitu. Kalau sekedar say hello, apa ya, sudahlah, nggak apa-apa kan gitu. Aku nggak mau say hello. Nah kemudian sikap terhadap ritual yang ditujukan pada mereka, ya sama seperti sikap kita terhadap orang dengan agama yang lain. Sudahlah itu urusan kamu. Itu urusan kamu, aku nggak mau tahu. Yang penting aku tidak begitu. Gitu. Itu toh? Iya. Lanjut Mas. Dari Faradita Irfansyah. Salam hormat Om Alek dan keluarga. Salam hormat kembali. Mau menanyakan, untuk antingnya ada kisahnya juga enggak? Hehehe, nyantrik juga soalnya. Matur nuwun. Ya. Anting ini ada kisahnya. Jadi sebenarnya itu ini telinga ini mau tak lubangin agak banyak gitu ya, ini sampai atas ini tak kasih anting-anting semua. Ini itu ya nggak usah muka masam gitu. Aku tahu bahwa kamu nggak akan izinin. Jadi ya sudahlah, dua ini kanan dua. Jadi apa motivasinya? Ya saya juga mau tanya. Nah kamu kalau ngecat rambut itu motivasinya apa? Gitu loh. Yo ada ngecat rambut itu karena rambutnya itu sudah putih semua gitu. Biar kelihatan muda tuh berarti. Ya sama, aku juga biar kelihatan muda. Apa? Ayo. Jadi gini teman-teman, mungkin karena Mas Alek itu kan juga orang seni ya, seniman, jadi biar kelihatan nyentrik gitu mungkin. Enggak lah, enggak. Aku cuma mengambil hak, persamaan hak.
persamaan hak itu kan bukan hanya miliknya perempuan, miliknya laki-laki juga, terutama kalau sudah agak tua kayak aku. Kalau istrinya muda terus dia tidak tidak yakin dengan kata-kataku, kamu mau seperti apapun aku tetap mencintaimu, selalu tanya sebenarnya sayang nggak sih, terus rambutnya dicat-cat, giginya dirapiin dan sebagainya, itu sebentar aku yang mau ngomong. Nah, aku juga punya hak biar dia kelihatan muda, berarti aku juga biar kelihatan muda. Suatu ketika nanti mungkin rambutku juga taping. Lah itu aku sing takut tuh itu. Jadi Mas Alex itu sebenarnya nggak suka kalau rambutku dicat-cat teman-teman. Cuman kan aku ngecat rambut itu karena biar ubahnya itu nggak kelihatan gitu. Berarti kan itu aneh biar muda ya, biar ini kan biar kelihatan muda. Oke, habis ini ke dokter gigi. Biar apa? Biar muda. Biar muda. Iya. Namanya jebakan Batman. Yes. Yes, habis ini ke dokter gigi. Kalah deh. Udah janji lo. Ya. Ya, oke, asik. Yes, ke dokter gigi.